عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع إخواننا نبينا المرسلين وآل كل أصحابه أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وهنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأمة الأربعة المشهدين وخلدين في الدين وإلى حضرة جميع الأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برياء البحر بلاد وجبال عدتها خصوصا إلى حديث الشيخ القطب رباني والعالي السوداني الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة فخر الوجود الحبيب الشيخ المثالي ثم إلى راية الزمن خصوصا الحبيب عبد الله بن حداد وإلى حضرة الحبيب عبد القادر الحوسقاء وإلى حضرة حج الدين الإسلام محمد الغزالي أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وانفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح سيدنا شاء لله لنا ولهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على تمسك كتاب الله سنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلم بدرين آمين. وبه إلى أن قال كتاب الصلاة. Bab membahas masalah as-salatu ikiban ke salat. Sebelum mengiring ada sarang niat i'tikaf di dalam masjid, sarang mau setuana masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat kaulah i'tikaf dalam masjid pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala. Kitabus Shalah, bab yang bahas masalah salat. Ini kemana bahas masalah salat, mestinya juga membahas dari sebelum salat. Kenapa? Engki pernikahan wudu. Tapi nikah menurut jadwalah bari masalah siam semakin masalah salat. Mestinya yang dibahas juga sebelum salat. Kenapa yang dibahas? Masalah wudu. Katimun apa cara wudu saya lebih afdal dan paling baik. As-salah, salat pernikahan adalah rukun Islam. Saya kocak rukun pernikahan arkan iman pang-pang. Mun kocak arkanul Islam berarti pang-pangah agama Islam. Berdasarkan apa? Berdelema. Yang pertama syahadat. Yang nomor dua adalah salat. Terkadang dia orang kebaik lelucon. Tapi benar. Marke si salat tu sendiri. Salat nomor dua. Benar apa benar? Benar. Salat nomor dua. Pada orang si anu sudah mulai duka emosi. Salatnya jadikan nomor satu. Salat nomor dua. Masa? Iya. Apa ya?
Rukun Islam pertama apa? Syahadat. Nomor 2 salat. Nah, bener kan salat nomor 2? Oh, ini bener. Salat berarti nomor 2. Ya. Menabi tanya ki arkanuddin, rukun-rukunnya agama. Bada apa? Jawabannya bada telok. Pertama al-iman, rukun iman. Nomor 2 rukun Islam. Nomor telok al-ihsan. Tapi Nabi tanya ki bada apa rukun agama? Rukun iman bada 6. Menabi rukun Islam bada 5. Nomor 2 yang kita as-salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabu as-salatu imaduddin. Man la salata lahu fala dina lahu. Salat penikah adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak salat, maka dia itu tidak dikatakan tidak beragama. Tapi kita yang tidak beragama itu merupakan suatu ancaman, bukan menjadi kafir. Punten. Pola agama mereka, salat mereka adalah pengagama. Cuma yang begitu naif, orang penikah dengan alasan alakoh, dengan alasan cari nafkah kepada untuk anak istri, saya kemah hukumah wajib. Pas salat ditinggalkan. Kapan ditanya ki, aja salat, loh, kok ki ngerjaki kewajiban? Kenapa berkewajiban? Alakoh nafkah, nyari nafkah untuk anak bini kan yang ngunin wajib ki ya. Dan mereka pas tak salat maghrib. Macet di tengah jalan nang kota metropolitan pas tak sholat. Alasan kenapa sibuk? Atau betul katanya ada orang yang tak sholat alasan kenapa? Rasanya najis. Padahal sholat ini tidak ada istilah tidak sholat kecuali satu. Kenapa? Orang mereka meninggal. Empon lepas. Atau nomor 2 hilang akal alias gila. Kipur orang kenging tak sholat. Tapi selama orang ni kaki odi, selama pikiran ni kaki ibadah, wajib ni orang untuk solat. Terkadang orang juga alasan saya tak solat, kela lagi sebut kaki, boleh saya alako. Nomor 2, menabi terjadi banjir. Semakin alhamdulillah sampangnya tak banjir. Muntimin kan sukut banjir. Sampang. Gara-gara banjir, pas orang ni tak solat, sobung alasan bisa membenarkan tak solat gara-gara banjir. Jadi wajib tetap orang kaya solat. Ta'rifus salah. Definisi daripada salat. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara etimologi artinya ad-du'a, berdoa. Wa qila ad-du'a bil khair, ada yang mengatakan arti daripada solat secara bahasa adalah ad-du'a bil khair, berdoa dengan kebaikan. Ini terkadang badan anak sekelebat penter. Kenapa? Penter yang tanpa ada guru. Kapan ikoca as-salatu menikah lughatan ad-du'a, solat secara bahasa adalah doa, pasti acak bi kancana maju ke solat. Iya marah. Nang sekecak atua marah kok marah solat. Lama tak sholat. Karena kau cak sholat itu secara bahasa kan berdoa. Kau mari sholat kibur adua. Dia kan pas tak ngalah wudu, tak mancing, tak ngadep kiblat, tak takbir. Kita kadang beda virus seperti ini. Pas kau cak singkok mari sholat. Oh tabah beda orang yang nganggep sholat penikah tidak perlu. Kenapa? Kalau dapat makam hakikat pas tak sholat dah. Nah, siapa pas dengan alasan dapat makam hakikat pas tak salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaus ki pakun salat sampai akhir hayat. Pas naik kepada umat yang aku dapat hakikat, makam hakikat, tinggalkan salat. Tak bisa dibenarkan. Jadi salat dalam keadaan bagaimanapun juga harus tetap dikerjakan. Wa syar'an, dan secara etimologi atau secara syariat, aqwalun, suatu ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun bit takbir, yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, wa muhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ghaliban, secara umum pada umumnya. Kalau deki bade cukan saya kocak salat
Kila disebut lagi salat adalah ucapan dan perbuatan yang dibuka kalaban takbir dan ditutup kalaban salam. Pada umumnya salat disebut seperti ini. Polan bade juga saya kocak salat, tapi tidak ada ucapan, hanya perbuatan ataupun kebalikannya. Dikit diterangkan berikutnya. Salat penikah estona adalah hubungan transendental antara seorang hamba dengan Al-Khaliq, Allah yang menciptakan kita. Banyak sekali orang menjadikan salat nikah hanya aktivitas rutinitas. Dokor salat. Takbir, audu, takbir sampai ruku' i'tidal semuanya kapan astareh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas armasa kenapa? Armasa sudah saya kerjakan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu kenapa? Wa ju'ila qurrata aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam salat. Jadi dalam salat tadi itu ada penyejukan hati, tenang. Disebutkan oleh para ulama, pada orang yang terang ngobrol kepada Allah, maka dirikanlah salat. Panjenengan kan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Mun panjenengan menika terus diobrolkan atau Allah berbicara denganmu, maka bacalah Al-Qur'annya. Dalam salat pun istana itu tadi disebutkan bahwasanya seorang hamba ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ngobrol juga badan yang surat Fatihah. Yang surat Fatihah menikah hadis qudsi idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah azza wa jalla hamidani 'abdi. Apabila seorang hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah itu merespon. Beda di situ responnya Allah, tapi kita tidak tahu, kita tidak merasa. Kenapa? Allah berfirman, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa? Athna 'alayya 'abdi. Allah merespon boleh, hambaku telah memuliakanku. Maliki yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah merespon boleh. Ini antara aku dan hambaku dan baginya apa yang dia minta. Bahkan disebut hakimun pada orang ketika mau sholat Fatihah ataupun ketika sholat, pada sholat ini kan dia qada'il hajah, sholat untuk hajat itu tercapai. Pas dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu lah kami na'budu menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Nengken tok kerentek kaki panjenengan di hajat napa? Sebut lagi tapi dalam hati cek sebut lagi secara lisan. Kemudian apabila seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim ila akhirih waladhdallin, Allah Subhanahu wa taala tabu ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Akan tetapi pernahkah kita ketika sholat merasakan hal itu? Pernahkah ketika sholat kita merasakan kenikmatan di dalamnya? Ataukah kita sholat ketika mari sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pas orang masa plong apa lemari nekani hajat, lemari ngadep pengiran, ingat kena orang andi otang kapan mari ojang wes beres. Padahal punten Rasulullah ketika sholat itu merasakan kenikmatan, kelezatan. Quyudut ta'rif, kita ada sebut lagi bahwasanya salat menikah adalah ucapan-ucapan dan perbuatan yang dibuka kalaban takbir. Mestinya seorang hamba ketika mau salat, sebelum salat nih kayak pakon berdiri sejenak. Bahasa Arab disebut istihdar. Istihdar ini kan menghadirkan Allah dalam hati, alias sebelum takbir armasa ada relaksasi, ada ucapan abad tibi sehingga ngadep-ngadep pengiran. Niki badai dalam Al-Qur'an disebut lagi fa idza tuma'nantum faqimus shalah. Apabila kalian sudah tenang apa? Tenang pikiran, menyatu, fokus, faqimus shalah, baru dirikanlah salat. Jangan kapan datang langsung tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Kalian mereka makro ketika imam mereka sholat, pas ada orang yang datang mau sholat terlambat, colong sontak, atau beberkah.
Niki kenapa? Iki baris tak fokus kapan mancing nang soft tadi ngos-ngosan. Allah. Kalian mereka kenapa? Ajalan tetap online tapi ati terakhir dapat tetap jalan online. Malah ketika dapat soft mereka tak ngos-ngosan. Ketika orang sholat ngangkat kedua tangan, ada kita sebut lagi ketika ngangkat tangan semua hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan kemudian diharamkan. Orang takbir kan atabu Allahu Akbar panjenengan nikah haram tak kenging ada ketika takbir panjenengan nikah haram tak kenging minum. Panjenengan ketika takbir menikah haram tak kenging ada gandemen orang. Kenapa? Kalau tidak takbir ngadem dak pengiran. Nikah secara syariat. Tapi badai lebih dalam boleh. Kenapa? Ketika takbir tak kenging dalam ateh yang terlintas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya badai nang ateh istilah kecuali Allah. Kita kata kenapa? Kita takbir Allahu Akbar. Pikirannya buruk, entar ke pasar, entar ke kantor, entar ke depor, entar ke jemuran, entar dahimah. Itulah kita. Mau seduana engke baca dari takbir sampai salam. Mun tepak. Nomor situ. Nomor 2 mun tepak. Oning nepenten ke artena. Dari takbir sampai salam. Doa iftitah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ila akhiri. Oning ten ka artinya dalam surat Fatihah. Ketika ruku, terkadang ibadah saya salbut. Dalam ruku juga saya mau bacaan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Benar. Terbalik. Ketika ruku saya mau senika subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan ini kebanyak. Ini kebanyakan anak-anak, ini anak-anak sekolahan kan. Saya ketika epakon mau dua sholat dari awal sampai salam ini tak tepat. Bahkan berisi fatal. Dalam sholat, dalam doa iftitah. Dalam doa iftitah, wa ma ana minal musyrikin. Saya pertama. Nomor 2, wa ana minal muslimin. Ini kebanyakan saya salbut. Wa ma ana minal musyrikin pas saya baca wa ma ana minal muslimin dan aku tidak termasuk dari golongan orang yang musyrik setepak senikah. Walan kala salbut osang wa ma ana minal muslimin dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang muslim yang pasrah kepada Allah. Fatal. Saya nomor 2 setepak wa ana minal muslimin dan aku termasuk golongan orang-orang yang muslim. Balik pas gitu wa ana minal musyrikin. Dan kok termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ika mun tahu nih kan kesalahan pola tahu nih, tapi mun orang macak, orang cara pas macak kelaban sengaja murtad. Murtad keluar dari Islam. Ini kebanyak sekali kaulah remaja sampai bahkan mungkin kita ya yang sudah punya anak atau punya cucu, mungkin kita hafal tuh anak. Dan mereka sebut lagi sholat juga perlu di-upgrade. Udah di-upgrade gimana Ustaz? Masa sholat perlu di-upgrade? Engki. Sholat panjenengan ini kan dari awal sampai akhir bacaannya tepat penting semuanya. Nomor 2, oning penting ke artinya. Bahkan dalam saking pentingnya bacaan dalam kitab Safinatun Najah, mereka epakon perhatikan semua tasdidat surat Fatihah. Sareng tasdidat ketika mau tahiyat. Zaman Rasulullah, pas zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian tabi'in. Ini banyak sekali orang mau guruna bacaan surat Fatihah dan tahiyat. Apa-apa takut bacanya tak tepat. Istor. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tasdidnya itu semua diperhatikan. Mereka saking pentingnya bacaan. Nomor 2 agar kita bisa merasakan kenikmatan dalam sholat juga oning ke artena. Namun tetap baca tepat bacaan dan oning ke artena nomor 3 baru ini yang diharapkan. Kenapa? Ada rasa, ada perasaan ketika sholat.
Namun pada perasaan ini berarti masuk ke maqam al-ihsan, yaitu engkau seakan-akan menyembah kepada Allah, engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dan apabila engkau tidak merasa melihat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Baik. Qauluhu ghaliban kharaj bihi annahu qad takunu salatu kattali. Kelak sebut akib bahwasanya definisi salat mereka adalah ucapan-ucapan dan perbuatan yang dibuka kalaban takbir dan ditutup kalaban taslim pada umumnya. Pada salat yang berupa ucapan tapi tidak ada perbuatan. Nomor situ aqwalan, ucapan-ucapan, la af'alan, tidak ada perbuatannya. Ingat, salat pun apa? Ka salatil janazah. Orang salat jenazah. Salat jenazah pada ruku, sambung. Pada i'tidal, sambung. Pada sujud, sambung. Cuma mancing. Allahu Akbar, takbir 4 kali, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian mereka disebut salat yang berupa ucapan tapi tidak ada perbuatan. Masalah salat jenazah, bagaimana kabarnya dengan jenazah? Maksudnya materi jenazah. Kemarin kita sempat bahas masalah jenazah. Sekarang yang jadi pertanyaan juga salatul jenazah. Salat jenazah, sudah benarkah kita cara salat jenazah? Sudah tahukah kita salat jenazah yang tepat? Apa yang akan kita kerjakan apabila kita telat dalam takbir? Imam loleh 2 takbir, kita datang ke takbir pertama. Jadi kapan imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah kita menambah 2 takbir atau mengikuti sebagaimana imam? Jadi pada pertanyaan boleh di bab jenazah ini. Apa saja yang dibaca ketika sholat jenazah? Bolehkah kita sholat jenazah di atas kuburan? Bukan di atas kuburan, nggak boleh di atas kuburan, di sampingnya kuburan. Mengatas kuburan pas mancing atas kuburan punten, sampingnya kuburan. Mun jawab boleh start sholat di atas kuburan, bukan di atas, di sampingnya. Sholatnya gimana? Dari barat ngadep ke timur, kinyadazan kan ngadep ke barat, pemereng. Apakah kita dari barat ngadep ke timur atau dari daja ngadep ke laut, ke serana? Napa dari padana dari timur dari laut ke daja? Napa dari bingkeng dari timur ngadep ke barat? Itu pun juga perlu ilmu. Kadang beda orang setawani sholat jenazah kenapa? Polan jenazah ngadep ke barat, pas mancing nyadang jenazah dari barat ngadep ke timur, tepat depan yang arah takbir, tepat depan ben mayit. Berarti seperti itu. Bada boleh juga orang yang menyangkal. Bada orang sholat jenazah di sampingnya kuburan. Mereka ceritanya orang ini ketelat tak sholat jenazah. Jenazahnya ampun lasare sholati pas emak-maki. Orang ini ke sholat di atas kuburan. Pas nyaut aja aliran anyar aja. Demu bada orang sholat ya di atas kuburan. Tak teman nemu kok. Benikin tak teman nemu. Kan kita orang benika tak teman maca kitab, beda sholat samping kuburan, beni atas kuburan, beda amalan itu ada. Bahkan itu masih ada beberapa versi. Beda saya nyebut aki selama 3 hari pertama, beda saya nyebut aki 1 minggu atau 1 bulan, beda saya nyebut aki boleh selama tubuhnya masih belum hancur, masih ada, benih hancur nih, selama tubuhnya masih ada. Beda saya nyebut aki boleh selama lamanya kita sholat di sampingnya kuburan, sholat di atas kuburan di sampingnya. Asalkan kenapa? Jenazah itu sudah benar-benar dimakamkan. Terkadang badah juga kasus semenep bari. Jenazah kita epandiin, nekala sholat jenazah. Badah. Masjid juga. Banyak juga orang senoro. Ustaz, anaknya jenazah kita epandiin, Ustaz. Mana sholat keadaan? Pompong Jumatan, pompong kibinya orang, sholat kada. Iki mau versi ulama saya nyebut lagi, ingin sholat sebelum jenazah lestari pandiin. Enten, tak ingin sampai lestari pandiin diburu disolatin. Jika banyak hal yang berkaitan kalaban jenazah juga yang perlu kita pelajari. Kemudian ketika sholat jenazah sudah 4 takbir, takbir pertama adalah mau sholat Fatihah, nomor 2 mau sholawat Ibrahimiyah. Nomor 3 maus 2 untuk salat untuk mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup. Kecinta.
Nomor 4, takbir tanpa membaca apapun itu boleh. Takbir yang keempat langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara-caranya orang untuk sholat jenazah. Masih ada bahasan sholat jenazah. Bolehkah kita sholat gaib? Mayita ada kita sholat untuk sholat jenazah? Jawabannya boleh. Jenazah berada di Arab Saudi atau berada di negara lain. Bagaimana kita sholat? Cuma antos kabar kalau jenazah benar-benar sudah dimandikan, baru kita sholat gaib. Yang mana sholat gaib? Sholat dalam keadaan tidak ada jenazah di depannya. Gaib itu sekilas masalah sholat jenazah. Itu istilah ada bahasan khusus masalah cara-cara sholat jenazah. Nomor 2, af'alan la aqwalan ka salatil akhras. Bada berupa perbuatan, tidak ada ucapan. Sholat tapi perbuatan atau ucapannya sombong. Ka salatil akhras, seperti sholatnya orang yang bisu. Orang yang bisu kan tak bisa tabu. Nah ini juga disebut sholat. Apa? Karena pada umumnya qayyid yang disebut ghaliban, ketika sholat ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Kita sebagai orang yang nggak bisu ketika maus ni kayak pakon pengedin dah ada tibi napa saya baca mulai sadar mulai hadir. Nah ini kan beda berupa perbuatan tapi sombong ucapan. Sholat itu orang yang bisu. Nomor 3, la af'alan wala aqwalan. Sombong perbuatannya juga tidak ada ucapannya. Seperti sholat berserah, ka sholatil akhras al-marbut, yang kita seperti sholat orang yang bisu namun diikat, orang epekot. Berarti kesimpulan apa? Senaus orang yang sedang disandra etale ele kurse atau epekot tanengah bensokana, kita itu tetap wajib untuk sholat. Tapi Ustaz tanda wudhu, Ustaz kata kenapa? Sholat li hurmatil waktu sebisanya. Fadlus salah, keutamaan sholat. Wahya ar-ruknu tsani min arkanil Islam. Sholat penikah adalah rukun Islam nomor 2. Wahya amududdin. Adapun sholat adalah tiangnya agama. Mun kita bayang aki, mun bangunan sombong tiang situng baik tiang kuat napatan. Tak kira kuat, bakal repu. Sedikit juga sholat. Sholat mereka disebut amududdin, pang agama. Wa fadluha 'azimun, dan keutamaan sholat mereka sangat besar, sangat agung. Kama waradat bihil ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Wa dzalika min qaulihi ta'ala, dan itu dan antaranya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Tujuan salat ini supaya emoda Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, dan sahabat, bagaimana apabila saya di depan rumah kalian, kata Rasulullah, ada sungai, engkau mandi di dalamnya sehari 5 kali, akankah masih ada kotoran di tubuhmu? Kata sahabat, punten ya Rasulullah, mun sehari mandi 5 kali cek bersih, jangankan 5 kali, kita mandi sehari 2 kali, ini ke sehari 5 kali. Kata Rasulullah, kenapa? Begitu juga dalam sholat. Dalam sholat mereka sehari 5 kali, maka kita ini bukan bersih dari maksiat, bersih dari dosa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza qama fi shalah futihat lahu al-jinan wa kushifa lahu al-hijab bainahu wa bain rabbih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu, sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri di dalam sholat, maka dia dibukalah baginya pintu-pintu surga, dan dibukalah tabir yang menutupi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wastaqbalathul hurul 'ain, dan bidadari-bidadari akan menyambutnya malam yamtakhid, selama tidak acopah atau engos, alias ketika dalam sholat tak ingin orang dikira
acopa. Kita juga ketika sholat bolehkah acopa? Oh koma boleh, tapi kenciannya berkurang. Nah, terkadang beda orang ketika sholat pas alendir, bolehkah kita acopa? Boleh, tapi imang ngakui tisu, misalkan ikan tong senekan untuk tisu, sabar. Otabah ketika acopa, osapakida rasa pernah tibi. Mun sholat ketibi kenging panjenengan nika acopa nika pola beda udur ki. Benikan ada udur, acopa ada arah kiri. Nika mun sholat ketibi ben mana. Mun masjid jangan. Atau sholat berjamaah soft senika. Pas tepak ingusan pas acopa tuh iseting. Oh iki kirin maren sholat. Nyamba maren. Apa-apa? Pola terkadang ketika orang sholat ini beda sampai molar. Namun molar ini kan ingusan, itu kenging sedekah. Atau bahasa coba, bahasa pagi kah? Biasanya menabtina pribadi ya, sedekah. Masih yang waki kesarong bagian dalam, ini kenging. Taib. Inna fi salah la shifa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam salat itu ada obat. Baik obat secara jasmani maupun obat secara ruhani. Bari ada sempat acara masalah Kiai Haji Bahuddin Mudhari, si kocak kristolog orang Madura, zakir naiknya orang Madura. Beliau kenapa amalannya yang paling ditekankan? Yang penikah sholat. Sholat yang paling ditekankan sampai benar santrinya. Mun sholat santrinya ketela beri singit. Asujud saking abid tuh. Sampai ingat ya kira-kira 6 menit sampai 10 menit masuk sujud tok nih. Terkadang mancing tidak sampai sekian menit, 1 rakaat 15 menit. Kita Masya Allah 4 rakaat selesai dalam 3 menit. Ini hitung rakaat mancing tok sampai 10 menit. Kenapa? Dalam sholat itu ada menabi ajunan olah tiba di YouTube penelitian seberapa pengaruhkah sholat bagi orang muslim. Ternyata dalam sholat itu semua gerakannya itu lebih halus dan lebih dahsyat daripada gerakan tai chi. Pening tai chi kan? Si kocak gerakan aliran qigong, aliran apa? Dalam sholat lebih dahsyat daripada itu. Tapi kita hilang daripada esensi sholat sendiri. Kita lakukan sholat Allah Akbar. Apalagi mun Ramadan semakin ini mun sholat tarawih. Mun sholat santa, ini kemakmum banyak. Cung santaan, cung banyakan. Pas beda orang saya imam kiai nah ketika sholat beda saya kiai malah dipancingan sholat itu apa cepetan kiai coba kiai nama apa sengkok dia sholat karena Allah benih karena bean iki kiai kalau ungkapan terawih santren kali 2 masyarakat kali 2 selain buru kapi pas kiai ada bu kena orang engkau kene serda kiai sajen kok buru kiai cia itu ngimamin kiai diri. Masya Allah. Mun itemboro beda dari si sholat itu 3 versi. Level start, level biasa, level menengah, level high class. Sebiasa ini kayak bacaan kita. Rakaat pertama At-Takatsur, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat berikutnya Al-Quraisy, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Humazah, kemudian Al-Ikhlas. Si nomor 2 ini kan lebih habitan seperti. Si nomor 3 pahatan dalam semalam. Waqala ulama dan atabu pasira para ulama inna salatan afdalul ibadat al-badaniyah. Seongkona salat panika paling bagusah amal ibadah berupa fisik. Wa farduha afdalul furud dan fardunya salat mereka paling afdalah fardu. Wa nafluha afdalun nawafil dan salat sunnahnya amalan sunnahnya adalah paling bagusah amalan-amalan sunnahnya. Dan mereka banyak ulama-ulama terdahulu menabi sholat mereka sampai sholat 100 rakaat dalam semalam. Jangankan yang terdahulu sampai semakin mereka banyak orang sholat bulan tarawih bulan Ramadan sholat tarawih sampai 100 rakaat. Oleh Ustaz oleh. Ketinggalan lain yang semakin misalkan kita bersih ngamal lagi sholat tarawih kol belum. Deki kol sekolah ngalai ke masjid 2 pote.
Deki kol 12 ngalai ke masjid Jami. Deki kol situ ngalai ke masjid Torjun. Ini kan sampai 5 kali ngalai. Jadi 20 kali emang kenapa? 100 rakaat. Bodoh ulama senani. Bodoh ulama si sholat cuma 2 rakaat. Tapi dari takbir, kemarin sholat isya takbir Allahu Akbar, kemarin kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaikum. Itu 2 rakaat nikah dari kemarin sholat isya sampai ke subuh. Saking nikmatnya sholat. Ini kenikmat orang yang sudah merasakan kenikmatan kelezatan sholat. Sebagaimana orang sirsiran, orang jatuh cinta itu kan pengen berdua dan si doi. Pengen berdua, pengen tidak diganggu orang. Sedangkan juga orang saya falling in love with Allah. Jatuh cinta sama Allah, bangun tengah malam tahajud, molar, nangis. 2 rakaat tak ikhlasah, ketemu adana. Moga-moga kita ingin kekhusyuan dalam salat. Amin Allahumma amin. Dan kita pula ada pertanyaan masalah salat atau Nyemil. Salat sunnah yang paling utama. Salat sunnah apa? Jawabannya salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu paling utama. Kenapa? Salat yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu itu paling utama. Bahkan nikah, terkadang orang bernikah ketika bulan Ramadan lestari salat isya, orang kijuk toju. Diki salat ketika takbir imam salat tarawih. Padahal kencerna salat tarawih 10 rakaat. Bekala bi salat ba'diyatil isya. Salat madan isya 2 rakaat. Kenapa? Polen itu sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi eman. Mari salat sunnah isya, salat sunnah 2 rakaat isya dulu, kemudian salat tarawih 20. Senika juga orang bulan telasan Idul Fitri atau Idul Adha. Ini juga pada bahasan. Gimana caranya kita salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Terkadang takbir tak kena, atau imam takbir kalau pain tak takbir. Tak takbir 7 kali, tak takbir 5 kali, atau terkadang takbir orang. Gimana cara salat itu? Abali masalah salat. Salat menikah saya baca salat Idul Fitri setahun sekalian. Nah, pas ketika ada Pak Idul Fitri takbiran orang tar ke masjid setuju. Semangat. Padahal sholat Jumatan saya seminggu sekali tak ntar ke masjid itu lagi. Nikah saya wajib, si fardu ain tidak dikerjakan. Saya sunnah sholat Idul Fitri dikerjakan. Senang tak sholat Idul Fitri tak apa-apa, tak haram. Sunnah itu tak haram. Tapi sholat Jumatan wajib hukum. Nah, orang ini kan pasti terobsesi, polan setahun sekalian, sangat dijaga sholat telasna, sholat Id. Tapi sholat wajib hari Jumat ditinggalkan. Ketika lain tanya lagi, mun sholat sunnah yang paling utama mereka sholat apa? Mereka sholat rawatib. Nomor 2, saya penting juga sholat apa? Sholat witir. Salat witir kita dalam madhab Syafi'i, salat witir nikah kenging situng, kenging telo, kenging lema, kenging peto, kenging sanga, maksimal 11. Ini penting. Nang madhab selain Syafi'i berarti nyebutake salat witir itu wajib. Berarti wajib aki. Mun dalam madhab Syafi'i salat witir mereka sunnah. Di antaranya apa? Salat witir mun dalam bulan Ramadan disunahkan untuk berjamaah. Mun di luar bulan Ramadan tidak disunahkan untuk berjamaah. Salat witir kenging 3 rakaat 1 kali salam. Boleh. Ingat salat maghrib. Pernah orang si salat nganeka pas periksa dulu. Hari anyar ingat salat maghrib. Punten kenging salat witir 3 rakaat dengan 1 kali salam ingat maghrib. Kenging cukan sholat 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Amalan orang-orang soleh ketika bulan Ramadan, sholat witirnya pun bukan cuma sekedar 3. Kenapa sholatnya 11 rakaat?
Katina pesat jarang kan kita sholat 3 rakaat di masjid berjamaah. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, 8 rakaatnya dikerjakan sebelum asar. Jam-jam tahajud. Itu sholat witir belum rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Mereka dikerjakan selama bulan Ramadan. Sedangkan juga sholat duha. Sholat duha ini juga disebut sholat yang memperlancarkan rezeki. Ajib. Sholat duha ini kan juga menikudri tua dan nikah subhanallah. Kenapa? Ingatkan seorang hamba maksa dak pangeran untuk memperlancarkan rezeki. Tak maksa ada remah. Allahumma kana rizquna fis sama'i fanziru ya Allah menabi rezeki terkul badai langit petoran aki. Wa in kana fil ardi fa akhrijhum min badai bumi fa keluar aki. Wa in kana ba'idan fa qaribu muncau bersama aki. Wa in kana qalilan fa kathiru. Ya Allah muntang rezeki terkul sekoni ku banyak aki. Maksana punten. Maksa dia. Kenapa? Menabi haram pahala laki yang ku. Insyaallah. Ani kan pas bada santre si oni. Oh, ada tuh maksa. Munda yang kok maksa akian dak pangeran. Ya Allah, apabila dia bukan jodohku maka jodohkanlah denganku. Ya Allah, apabila ada orang tuanya yang tidak setuju denganku maka jadikanlah mereka setuju denganku. Ya Allah, apabila terpaksa dia jadi dengan orang lain maka jadikanlah aku orang lain itu. Maksa kiri terus diam dia. Dikalahkan siapa salat duha. Allah alam bisawab. Coba mungkin. Oh, si pada pada. Ngereng cuman kah? 2 bareng. Iki. Menabi beda orang saya operasi mata. Bukan cuma operasi mata apa saja. Kalau kita misalkan loka, pas tak kengi capo aing. Kata kenapa? Wudu area yang bisa dikena air. Sebisanya. Kemudian tayamumin sebisanya areanya. Area yang bisa ditayamumin. Ini kenapa? Pola ini udur. Bari kemarin pertanyaan juga. So konan ini kayak capo apa? Korap ini. Mun ikaru kisah gatal pas jan lebar pas pun dokter paringan salam cak penyeting aing selama 12 hari. Kata kenapa? Pada ban orang saya ketika operasi soca audu sebisanya saya itu tuh kela atau besi kela saya gatal kisah dilewati. Kemudian ditambahin dengan tayamum. Tayamum kata kenapa Ustaz? Kan tayamum ini cuma 2 yang dibasuh muka dan kedua tangan sareng niat. Niat teman-teman. Itu pun sebisanya. Kerjakan sebisanya. Pelan kenapa? Pelan ini orang udur. Mun sekalian bisa napa kisah audu area kimah itu semua wudu ya. Kita bisa kontrol. Jangan dipaksa. Tunggu. Thank you. Okay. Itu badan surat apa sih nyaman? Beda. Itu doa iftitah pun sebenarnya ada beberapa versi. Kita standar doa iftitah Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi muratawasila ila akhiri tadi. Itu standar. Itu sebenarnya dalam doa iftitahnya sendiri memang ada cuplikan daripada ayat. Seperti ayat, tapi itu tidak dianggap ayat. Wa ma ana minal musyrikin itu beda dengan Al-Qur'an juga bacaan seperti itu ada. Itu kenapa? Doa iftitah ada beberapa versi dan tidak membaca doa iftitah pun boleh. Jika kita ada permasalahan. Ketika orang takbir Allahu akbar, kebanyakan orang itu kapan takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan banyak enggak gaya. Ini kan kurang tepat. Si tepat kenapa? Ketika takbir Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa tawasila. Itu. Nomor 2, salat tidak menggunakan doa iftitah pun boleh.
Nomor telu, seandainya orang ketika mari takbir Allahu Akbar pas maus Bismillahirrahmanirrahim. Kelepain. Empon. Hilanglah kesunahan membaca doa iftitah. Kenapa? Karena panjenengan ada lemaus Fatihah basmalah. Elang pon kesunahannya untuk doa iftitah. Jadi pertanyaan doa iftitah itu pun ada beberapa versi. Yang kita biasa baca itu Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, dan memang ada sebagiannya itu sebagaimana dengan Al-Qur'an beda. Tapi bukan berarti itu adalah menggantikan dari Al-Qur'an, punten. Itu memang ada cuplikannya beda. Wa ma ana minal musyrikin sebagaimana tabuna Nabi Ibrahim, Nabi tak kalim Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau buang ingat wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ampun jelas? Wadih. Cukup biar ini. Oke beda. Nyereng tu ngaki. Salat awabin. Tim penting ngaki. Tak gelar kuning. Pertanyaan apa? Oh, okay. Pertama masalah sholat awabin. Sholat awabin ini sholat kenapa? Sholat awabin adalah sholat yang dikerjakan setelah sholat maghrib sebanyak 6 rakaat. Di Kapten Soning versi itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini disebut dengan sholat awabin. Pas nomor 2, apa orang banyak saya tak ngamal lagi sholat awabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampun atabu huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga mereka itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai nafsu. Nafsu itu asyukur mun kelem salat dan berbakta jaga ni asyukur. Alhamdulillah. Banyak orang yang belum tertarik dengan salat-salat sunnah. Rawatib itu enggak tertarik. Banyak juga orang yang ada. Badu santre alumni pondok mari sholat asar, sebelum sholat asar adzan, pas langsung adik kiran. Biar tadi periksain dah. Mata sholat sunnah kita oleh hidayah Ustaz. Repot ini kita oleh hidayah jawabannya. Tanyain boleh. Sampai mun entar de kiai fulan, orang tenun yang ketuana. Orang Ustaz udah kiai fulan. Mun Habib fulan, orang apa tan? Orang Ustaz. Muntuna Rasulullah orang nak cek orang Ustaz. Rasulullah tabu man shalla qabla al-'asr 4 rakaat rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asr 4 rakaat. Maka Allah merahmati memberikan kasih sayang kepada orang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar, alias salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Itu akibi Rasulullah. Moga-moga rahmati. Ini kesantre oning tuh mana? Oning kan engki. Mata anu kita oleh hidayah Ustaz. Kenapa? Emang subhanallah pengiran kita beri ketertarikan untuk mengerjakan hal itu. Sehingga kecukupan kalian masalah salat awabi. Kita kalau hal yang sifatnya abstrak kurang begitu paham. Tapi yang sifatnya eksak paham. Beri HP nih. Nikah HP Xiaomi, nikah iPhone 17 Pro Max, nilai skema. 17 Pro Max atau honing nih. Mun dikulik tambah nah beri mobil BMW luar poron apa tuh cek poron Ustaz sini kecukan salat fardu dan salat sunnah. Ketika udah mengerjakan salat fardu masih beda amalan-amalan selain sunnah-sunnah selain salat sunnah rawatib, salat sunnah awabin, salat anu orang apa tentang Ustaz tidak lebih ini semakin emang apa? Emang kurang ada ketertarikan. Jika waktu pintar-pintar orang saya beri pengajian atau dai atau ustaz untuk orang yang benar bagaimana agar tertarik dengan amalan tersebut. Ini tergantung dari orang masing-masing tak sami itu menaik.
Beda juga orang ngaji pondok abid siwak. Nek siwak. Disebut haki hadisnya. Disebut haki manfaatnya. Disebut haki keutamaan. Kita ada yang ngamalaki siwak. Beda orang kene kunang YouTube. Napa? Hasil eksperimen siwak menuntut aing leke sahabat mikroskop banyak mana. Pas ngalaki siwak bisa nikah. Pas sahabat oleh nang mikroskop mati kapi mana. Pas kenapa? Pas asiwakan terus tak gelem lepas dari siwak. Subhanallah. Encang kanca saya cerita. Kok dia cerita masalah siwak nyambi hadis benanu. Dari sebut lagi kapi. Tak nama lagi. Kapan ni kunang YouTube jo? Ala aing si bedeng keleki. Ada beri siwak pas kuat je masuk ke jelup nama lagi siwak terus tak gelem lepas. Gara-gara apa? Jadi perkara hal yang kita lihat kadang sepele buat orang lain itu yang masuk. Beri juga orang yang sebut lagi hadis, sebut lagi keutamaan kita juga ngamal lagi. Dan marketing lagi orang kiai. Marketing untuk ibadah, untuk amal ibadah. Wallahu alam. Muka-muka bermanfaat. Al-Fatihah liman sayyidil habib Muhammad bin Hamdulillah taala wa ala man wasalihun wa ala man salihin ya bismillahil Fatiha wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.